Karena dicengkram kepalanya tidak apa-apa, tidak hancur, itu tengkorak kepala apalagi sampai meninggal. Dilemparlah mereka berdua ke atas langit, cukup tinggi jaraknya. Tapi saat terjatuh seperti kapas yang terbang dari langit. Mereka tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan saat berdiri setelah terjatuh karena dilempar, ditebaslah mereka oleh sabetan golok yang sangat besar. Ukuran goloknya sesuai tubuh makhluk itu goloknya dan memantul, tidak dapat membelah tubuh mereka. Dari atas kepala sampai kaki ditebas terus-menerus. Masih sama, tidak dapat melukai kulit mereka. Yang mereka rasakan hanya seperti dipijit oleh kekasih. Jika diceritakan, semua yang terus terjadi akan seperti dongeng. Mereka terus-terusan disiksa, dianiaya, dipukul dengan gada, disembur api dari mulut makhluk itu, ditebas oleh golok. Saya skip aja ya cerita ini. Yang jelas, sampai 5 hari 5 malam, mereka dikeroyok oleh puluhan makhluk itu. Laparkah atau hauskah? Jawabannya tidak. Mereka berdua tidak merasakan. Sampai semua makhluk itu meninggalkan mereka berdua begitu saja. Hanya saja semua makhluk itu terus-terusan ngomel kepada kakek tua dan nenek tua, dan di saat semua makhluk pergi, mereka berdua baru merasakan betapa lelah tubuhnya. Terus mereka berdua masuk ke dalam rumah, karena disuruh masuk ke dalam rumah oleh nenek dan kakek itu, menandakan pertempuran telah selesai. Mereka berdua terlelap tidur di atas dipan bambu yang ada di kamar. Sekarang masuk ke cerita di luar gerbang. Semua pekerja dan masyarakat mencari kedua orang yang masuk dan melanggar aturan yang sudah ada. Jelas, pasti hanya jasad yang akan ditemukan. Karena bukan sekali dua kali kejadian seperti ini terjadi. Tidak banyak, tapi lumayan sering terjadi. Apabila ada orang yang melanggar, contohnya 5 orang pekerja yang tadi jadi korban. Tepat jam 8 pagi, mereka semua masuk ke dalam gerbang untuk mencari. Semua pelosok kampung Larangan ditelusuri dan dibantu oleh warga kampung Larangan. Dan menegaskan pula bahwa semalam memang ada menggedor-gedor pintu, ada sedang mencari pekerja yang tertinggal. Sampai ke tempat hutan sebelah barat kampung, di mana warga menemukan kelima jasad korban sebelumnya. Benar saja, di tengah hutan tersebut, di bawah pohon nangka yang besar dan rimbun, di bawah pohon itu sangat bersih, ilalang dan rumputnya tidak tumbuh seperti di pohon-pohon yang ada di tempat lainnya. Dipenuhi oleh ilalang dan rumput duri yang tinggi-tinggi, seakan ada yang mengurusnya. Benar saja, mereka berdua ditemukan di bawah pohon nangka tersebut. Mereka sedang terlelap tidur. Awalnya saat ditemukan belum dihampiri, semua pekerja menangis yang mencarinya menangis. Padahal mereka berdua sedang tertidur pulas. Saat sudah dipastikan, dicek hidung dan dadanya masih bernapas. Air mata terjatuh, semua orang mencari mereka menangis. Namun air mata bahagia bukan air mata kesedihan. Dan, Miss, bangun. Salah satu pekerja membangunkan mereka berdua. Mereka berdua terbangun dan kaget. Kenapa begitu banyak orang menangisi mereka? Alhamdulillah, ucap semua orang melihat mereka berdua terbangun. Dan memang hanya tertidur. Tapi Dadan dan Kumis kaget. Karena tidak ada rumah kakek dan nenek yang ada hanya pohon nangka. Dan sangat kagetnya mereka berdua ketika ada di dalam hutan. Tidak ada jalan setapak ataupun pertigaan jalan. Benar-benar ada di dalam hutan. Kami semua saat pagi tiba, tepat jam 8 pagi, langsung mencari kalian. Benar saja, kalian ada di sini, tidak jauh di tempat warga yang menemukan kelima jasad kemarin. Ucap tokoh masyarakat menjelaskan. Di mana rumah nenek dan kakek yang membantu kami? Pagi langsung mencari. Kita di sini udah 5 hari, ucap Kumis sambil melihat ke sekeliling dan merasa kebingungan sambil menggaruk kepalanya.
Udah, ayo kita semua pulang. Alhamdulillah udah ditemukan. Ntar aja kalian jelaskannya di luar kampung. Yang penting kalian selamat dan masih hidup, ucap tokoh masyarakat. Dan mereka semua pulang ke tempat tinggal sementara, menceritakan semua yang terjadi. Tetapi bersikukuh bahwa sudah 5 hari di sana. Tapi kenyataannya hanya 1 malam saja. Dan sampai di tempat tinggal sementara, mereka berdua menceritakan kembali apa yang terjadi kepada semua orang. Karena hanya baru kali ini hal ini terjadi. Orang yang melanggar bisa keluar dengan selamat. Hari itu tidak ada yang bekerja, libur, dan lanjut bekerja besok paginya. Masih sama, masuk jam 8 pagi melewati gerbang, dan keluar gerbang sebelum jam 3 sore. Hingga pekerjaan sudah mencapai 99%. Proses pekerjaannya tidak satu pun tiang lagi untuk melewati kampung terlarang ke kampung selanjutnya. Karena kampung yang akan dipasang listrik. Saat itu Dadan bagian menaikkan kabel ke atas tiang. Hal buruk pun terjadi. Sabuk APD yang dipakai untuk menahan badan di atas tiang putus. Ia terjatuh dari atas tiang. Hanya teriakan Allahu Akbar saat dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ini menurut penuturan para saksi, teman kerjanya saat itu. Mulut, hidung, mata, dan telinga mengeluarkan darah. Kaki, tangan, dan lehernya patah. Karena posisi kaki, tangan, dan lehernya tidak seperti bagian tubuh yang normal. Walaupun di antara mereka tidak ada yang tahu masalah tulang yang patah. Hanya saja, tidak ada bagian tulang yang keluar dari kulitnya. Lalu dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Tidak buru-buru dibawa ke rumah sakit. Semua menangis, mengerumuni tubuh Dadan yang tidak sadarkan diri. Tapi saat itu belum meninggal, karena masih ada helaan napas dari hidungnya. Walaupun masih mengeluarkan darah segar, menandakan Dadan masih hidup. Tiba-tiba datanglah kakek tua menghampiri. Jalannya menggunakan tongkat, dituntun oleh nenek tua yang jalannya sudah membungkuk. Awas, minggir, kasih dia napas, jangan dikerumuni, ucap kakek tua. Minggirlah mereka semua saat kakek tua menghampiri tubuh Dadan yang tidak sadarkan diri. Tidak ada doa ataupun mantra yang diucapkan. Terjadilah sesuatu yang mengagetkan semua orang saat itu. Tubuh Dadan dikencingi oleh kakek tua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua orang pekerja menyaksikannya saat itu. Tidak memerlukan waktu lama, keajaiban Tuhan pun terjadi. Seketika saja setelah kakek tua mengencingi tubuh Dadan, Dadan tersadar. Darah yang masih mengalir dari mulut, hidung, mata, dan telinga berhenti keluar. Tubuh yang kira semua orang patah menjadi normal kembali. Dan saat Dadan terbangun dari pingsannya, alhamdulillah, tangisan bahagia kembali pecah saat itu. Pokoknya tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Sudah, bereskan pekerjaan kalian dan lanjutkan pekerjaan kalian semua. Niatkan kalian semua baik, memberi setitik cahaya terang di tengah kegelapan malam. Insya Allah tidak akan terjadi lagi yang tidak diinginkan, ucap nenek tua sambil meninggalkan kerumunan dan menyuruh melanjutkan pekerjaan. Dilanjutkanlah pekerjaan yang tinggal 1 tiang listrik lagi di kampung terlarang. Karena setelah 1 tiang itu terpasang, sudah memasuki kampung selanjutnya yang ingin dialiri aliran listrik. Semua pekerjaan berpindah tempat, tinggal sementara setelah beres melakukan pekerjaan pemasangan tiang dan kabel yang harus melewati dulu kampung terlarang. Mereka tidak tinggal lagi di kampung sebelum masuk ke kampung terlarang, tapi tempat tinggal sementaranya di kampung setelahnya. Adakah Bapak nama di gapura atau gerbang masuk yang tertuliskan hambur terlarang, orang luar dilarang masuk di kampung setelahnya itu? Ada. Semua peralatan dipindahkan ke kampung itu. Pamit kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat. Tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada semua pekerja. Setelah semua pekerjaan beres, listrik sudah menyala di kampung yang ingin dialiri listrik. Semua pekerja pulang dengan selamat, kembali lagi ke Cianjur.